Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu atas kami sepanjang perjalanan hidup kami. Dari hari ke hari Immanuel menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, melindungi kami, menghiburkan kami. Biar pada malam ini Tuhan, dalam ibadah ini Engkau menyatakan lebih jauh janji-janji-Mu untuk kami semua, sehingga kami boleh terima sungguh-sungguh isi hati Tuhan dinyatakan kepada kami pada malam ini. Pakailah hamba-Mu pada momen ini Tuhan, dengan mengingat benar betapa lemah dan tak berdayanya hamba-Mu ini tanpa pertolongan-Mu. Dengan kekuatan dari sorga, kiranya malam ini Tuhan, firman Tuhan boleh diberitakan dan jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu ketika ditaburkan tidaklah kembali sia-sia. Sungguh-sungguh dia berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar lalu melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian semuanya. Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian. Saudara kasih, sekitar 7 bulan lalu kami kedatangan pembicara tamu di gereja kami, dan ketika sementara berbicara, beliau itu menyampaikan suatu pesan Tuhan bahwa suatu resesi ekonomi akan terjadi di wilayah Asia Timur. Resesi itu akan berlangsung sekitar 1 tahun, 12 bulan. Nah, saudara sekalian, resesi sudah di depan mata kita. Krisis yang terjadi ini dari semula krisis kesehatan, sekarang menjadi krisis ekonomi yang kalau tidak hati-hati akan berlanjut menjadi suatu krisis sosial. Sebab kepanikan yang terjadi di mana-mana sudah tidak masuk akal gara-gara ketakutan akan corona ini. Nah, umpama saya tunjukkan saudara sekalian di dalam slide saya, Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa ini Australia. Australia itu kasus 63 sampai tadi pagi, 63 orang, meninggal 2. Yang meninggal itu satu umur 95 tahun, satu lagi 75 tahun. Nah, tetaplah satu orang meninggal, tetap aja terlalu banyak saudara sekalian. Tapi perhatikan panic stations. Paniknya itu apa saudara sekasih? Saya tanya anak saya hari Jumat, saya tanya gimana keadaan. Dia bilang tadi pagi aku ke supermarket untuk beli spaghetti kering, mau masak sendirilah. Dan kemudian dia bilang dia keluar baru sadar dia ambil yang ada bayamnya. Tahu sendirilah ya, anak milenial istilahnya. Ada bayamnya nggak mau, saya mau yang biasa aja, nggak mau pakai sayur. Oke. Dia masuk ke dalam lagi, maksudnya mau tukar dengan yang biasa. Dan kata petugas di sananya mau tukar boleh, tapi perhatikan ya, itu sudah nggak ada sama sekali lagi. Kalau kamu sekarang taruh kembali di situ, dalam waktu cuma 1-2 detik itu diambil orang lain lagi. Jadi rak itu kosong ya, dari makanan. Tapi ada kosong yang kedua yang lucu menurut saya. Rak itu kosong dari tisu gulung. Kalau Bapak Ibu sekarang mau cari duit, kesempatan sekarang, karena sekarang di Australia tisu gulung itu saking demikian susah dicarinya, dijual di internet itu satu pak isi 4-6 biji itu seharga $2.000 alias 20 juta rupiah. Tisu gulung. Demikian krisisnya terjadi sedemikian nggak masuk akalnya. Saya bilang lah, masa krisisnya tisu gulung bagaimana sih? Mereka itu nggak terlalu ngejar makanan, tisu gulung yang dicari itu. Karena saudara tahu di sana itu mereka itu baru menyadari bahwa 40% tisu gulung di Australia itu diimpor dari Tiongkok. Ya, Tiongkok sekarang pabrik tutup kan, bisa repot itu, nggak ada tisu gulung tuh. Karena mereka kalau BAB itu bersihkannya pakai kertas tisu gulung itu saudara sekalian, tisu roll itu. Kalau itu nggak ada, mesti pakai apa? Mereka bingung, masa pakai kertas amplas, ya toh? Nah, jadi terjadilah kekacauan di mana minggu berhari yang lalu itu seorang pengunjung supermarket di sini itu bawa pisau. Jadi ketika berebut sama pengunjung lain, dia ambil pisau, dia tusuk orang itu. Perkelahian lah, perebutan di App Store. Nah, sekarang di Inggris mereka sekarang takut apa? Kerusuhan terjadi gara-gara makanan. Food riots istilahnya. Di New York
Orang sudah masuk ke rumah sakit untuk apa? Mencuri masker. Ya, asumsi rumah sakit banyak masker. Jadi saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Saudara perhatikan, saya punya data angka ya, di slide berikut ya. Saudara boleh lihat di sini bahwa sampai tadi pagi jam 3, oke, ini soal kepanikan ya. Saya kasih sekilas sebentar saja. Saudara sekalian, panik itu ada 4 hal yang kita perlu perhatikan bahayanya. Ya, satu, panik. Oh, yang ini saja ya. Oke. Panik bikin orang jadi bodoh. Orang panik itu ngambil tindakan yang salah, buang akal sehat, memperparah masalah, mengabaikan iman, dia tuli akan suara Tuhan, dia buta dengan jalan keluar. Yang kedua, panik itu bikin badan jadi lemah. Saudara tambah panik, badan mau jadi tambah gampang sakit. Nomor 3, panik itu menular dengan cepat sekali. Ya, satu orang panik, sebentar kemudian melalui WA, paniknya itu jadi kemana-mana. Kemudian semakin saudara panik, saudara akan jadi tambah panik, bukannya tenang. Itu bahayanya panik. Ya. Nah, lanjut lihat berikut. Ya, slide berikut. Oke, ini data sampai jam 3 pagi. Ya, 104.812 kasus. Meninggal 3560. Banyak enggak? Banyak. Saya bilang meninggal satu aja terlalu banyak, apalagi 3.000 sekian. Yang pulih 56.903. Tolong bandingkan dengan data sebelah kanan. Oke, tolong klik satu kali. Ini adalah data orang kena penyakit flu di Amerika Serikat saja setiap tahun. Setiap tahun orang Amerika itu pasti kena flu dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Itu musim flu-nya, kira-kira 5-6 bulan tiap tahun. Perhatikan yang kena itu 45 juta orang, taksiran tahun tertentu ya. Paling sedikit itu 9.300.000 orang. Perhatikan paling atas yang meninggal itu berapa orang? Yang meninggal itu sampai 61.000 orang dalam waktu hanya 5 bulan loh. Ada yang panik nggak? Nggak ada. Ini tiap tahun loh ya, tiap tahun. Bukan 10 tahun sekali, tiap tahun jumlah orang mati itu puluhan ribu gara-gara flu biasa. Tapi nggak ada orang bilang gini, wah Amerika, serem ya, orang flu meninggalnya nggak cuma 1.000-2.000 loh, nggak 2.000, nggak 10.000 loh, sampai 50.000 loh, serem kita jangka Amerika. Nggak ada orang bilang gini, mulai sekarang pesan Amerika boleh masuk ke sini. Kenapa? Karena bahaya. Nggak ada sama sekali. Saya tunjukkan lagi ya, slide berikut. Berapa banyak orang dewasa meninggal karena flu tiap tahun di Amerika Serikat? Ini data dari CDC, Center for Disease Control, Pusat Pengendalian Penyakit Menular. Ini 79.000 untuk tahun 2017-2018. Hampir 80.000 orang mati. Ada yang ribut nggak? Nggak ada. Oke, tahun ini ya. Slide berikut. Tahun ini dari 1 Oktober 2019 sampai 22 Februari tahun 2020, orang yang kena flu biasa di Amerika itu sudah mencapai 45 juta orang. 45 juta. Tadi corona berapa? 104.000. Ini 45 juta. Yang meninggal corona tadi berapa? 3.500. Ini berapa? 46.000. Bapak Ibu paham ya? Bahwa ini panik yang gak masuk akal. Memang kita perlu waspada, tapi jangan panik ya. Waspada itu harus, saudara sekalian. Kita sekarang salamnya salam corona aja. Oke. Atau kadang salam kungfu. Ya. Atau kadang sekarang nggak jabat tangan, jabat kaki. Baru tadi pagi ada larangan jabat siku. Tahu nggak jabat siku? Di Eropa tuh sekarang itu para pejabat ketemu tuh nggak jabat tangan, tapi begini mereka sekarang jabat siku. Jabat siku aja dilarang. Kenapa? Masih taruh dekat. Ya. Jadi ini ketakutan yang sekali lagi tidak masuk akal sama sekali. Lanjut next slide berikut. Kalau Bapak Ibu mau khawatir ya, yang satu ini kita perlu khawatir. Apa itu? TBC. Nular juga lewat uhuk-uhuk. Penderita baru, bukan lama, kasus baru 2018 10 juta orang. Indonesia itu nomor 3 terbesar di dunia buat kasus TBC.
Yang meninggal tuh 1,5 juta orang loh. Jadi ini angka juta loh ya, bukan ratus ribu lagi loh. Jadi maksud saya sekali lagi, kalau soal yang satu ini ya, corona itu, saudara-saudara waspada, tapi jangan panik saudara sekalian ya, nggak perlu panik. Nah, saudara terkasih, saya menyadari bahwa gampang sekali panik gara-gara begini. Saya ini diundang rapat yayasan tanggal 12 Februari di Singapura. Saya berangkat tanggal 10 karena saya pikir agak duluan lah, karena kita diundang pada bulan November, jadi saya aman lah pergi. Tapi karena kemudian kasus ini mulai muncul, jadi istri saya bilang gini, kamu yakin mau berangkat dalam situasi begini? Saya bilang ya, namanya diundang, udah dikasih tahu ini yayasan udah nggak rapat tahunan, udah 10 tahun mesti hadir, sekarang tahun ini mesti hadir. Oke, saya bilang saya hadir. Saya bilang tapi mendingan tanya dulu deh, siapa tahu batal gitu. Jadi saya kirim email ke Hong Kong dan saya tanya, ini jadi nggak rapatnya? Dari Hong Kong datang direktur eksekutif bilang begini, jadi dong, datang dong. Oke, mantap, mantap. Saya datang, dianya malah nggak datang. Oke. Nah itulah dia bilang saya nggak bisa datang, kalau saya datang saya dikarantina otomatis 14 hari, jadi percuma saya datang. Oke lah, kita datang. Begini ceritanya, saya naik pesawat, sebelah saya batuk-batuk, saya langsung mau loncat. Dia baru ABG, umur kira-kira 12-13 tahun, perempuan. Saya lihat dia, ini orang jelas sakit. Kenapa mukanya pucat? Dan dia 7 apa 8 kali itu, karena saya ada hitung itu. Kita zaman sekarang tuh kalau orang batuk kita mesti hitung, kita tahu seberapa parahnya. Zaman sekarang juga kalau batuk mesti kasih penjelasan. Saya minggu lalu makan sama teman, dia batuk, begitu batuk dia bilang, maaf Pak Sukirno, ini batuknya bukan karena sakit tapi keselak. Ya nggak apa-apa, saya bilang ya, mesti kasih penjelasan, kalau enggak orang pikir kita sakit. Ini mamanya lalu berdiri tumpang tangan ke dia, lalu berdoa pakai bahasa Konghu. Saya ngerti dikit, dia bilang jasou, jadi saya pikir Yesus lah, inilah Kristen lah ini. Terus maunya berdoa lagi dalam bahasa roh. Saya ikut naikin tangan, saya ikut berdoa. Oke, tolak itu semua. Nah lalu begini ceritanya, habis itu si mamanya itu terima kasih sama saya. Oke lah, kemudian saya pindah kursi lain, bukan karena takut ya, jangan salah paham, tapi karena saya pengen kasih mereka kursi yang lebih lega. Jadi saya pindah aja, saya ngalah aja ya, kita baik hati. Demikianlah saya pindah ke belakang. Ingat apa kata istri, ingat sterilkan semuanya. Saya langsung ambil, saya punya itu senjata itu ya, yaitu yang namanya itu tisu basah itu, dan saya bersihin monitor, meja, lengan kursi, semua saya bersihin, baru kita boleh tenang. Kemudian saya mesti ke toilet, jadi saya pergi ke toilet lah. Saya masuk, saya ingat kata teman saya, lu jangan dorong pakai tangan ya. Oke, nggak boleh tangan, pakai siku aja. Jadi saya dorong pintu toilet pakai siku, kemudian karena kurang panjang, saya mesti dorong gini lagi. Demikian saya berhasil masuk, kemudian saya tutup lagi. Masalahnya itu mesti di slot, slotnya itu mesti pakai jari. Jadi saya ambil tisu, kemudian saya set, ambil tisunya, sekarang dibuang. Bapak Ibu tahu pesawat ya, kan itu tempat tisunya kan mesti didorong kayak gitu. Nah, mampet, macet, nggak gerak. Sekarang bagaimana nih? Nggak boleh pakai tangan soalnya. Jadi saya ambil tisu lagi untuk dorong tisu, set, masuk. Oke. Setelah itu saya kan mesti bilas tuh, oke, flush. Nggak boleh pakai jari lagi. Oke, ambil tisu lagi, set, buang lagi, mampet lagi, ambil tisu lagi buat dorong tisu. Setelah itu mau buka pintu, masalah sekarang muncul. Kenapa? Karena saya mesti pakai jari lagi, ambil tisu lagi, dorong tisu, nggak bisa masuk, ambil tisu lagi buat dorong tisu. Setelah itu pas saya mau keluar, saya mikir, jangan-jangan satu pintu ini sudah penuh dengan corona. Saya ada kepikiran apa saya lap satu pintu ya, kan nggak lucu juga, masa saya lap satu pintu. Jadi saya keluar, kemudian saya duduk. Begitu saya duduk, saya pasang seatbelt, ceklek, begitu ceklek, saya baru ingat semua saya bersihin kecuali seatbeltnya saya lupa. Itu langsung kepala langsung. Oke, saya turun, saya naik taksi. Semua supir taksi pakai masker. Yang satu saya masuk. Begitu saya masuk, dia ajukan pertanyaan yang nggak pernah saya bayangkan. Dia bilang gini, oke, Anda maunya yang mana? Buka jendela, AC mati, atau nyalain AC, jendela tutup, atau dua-duanya, nyala AC, buka jendela sekalian. Saya bilang AC aja, jendela tutup. Kenapa? Panas. Lagi nyetir, dia batuk 2 kali. Saya lama lompat saya itu, rasanya itu. Saya sampai gabarin napas, tapi mau berapa lama nggak nahan napas? Itu masih jauh itu.
Tapi sepanjang itu taksi itu saya berusaha menyingkir sejauh-jauhnya dari dia. Mau berapa jauh? Akhirnya turun. Pas turun dia bilang, bersihin tangan pakai cairan pembersih. Itu ibu-ibu itu. Dia pakai yang banyak. Bersihin tangan. Saya turun, saya ingat tadi ketika dia batuk 2 kali dia ada buka maskernya. Aduh, jangan-jangan itu satu taksi sudah penuh dengan corona. Kemudian saya masuk hotel, mau naik lift, ingat artikel, jangan pakai ujung jari, pakai buku jari. Jadi saya begini. Oke, dah masuk, aman. Lalu keluar lagi mau makan kan, masuk lift, saya tekan itu tombol, lupa pakai jari, lupa bener, maksudnya begini kan, kena ini lagi, aduh. Saudara ngerti ya, itu hidup macam begini kayak apa tuh? Benar, saya bilang, ada nggak peduli lah, biarinlah, ya toh, percaya aja. Saudara-saudara sekalian, begini, dalam kondisi dunia sekarang ini, itu harga saham itu ancur-ancuran, ya. Ancur-ancuran tuh seperti apa? Saya tunjukkan ya. Saya punya beberapa berita. Oke, di slide berikut. Saudara menemukan begini, oke? Simple sekali. Ini semua punya satu kesamaan berita ini. Ini 1 minggu terakhir bulan Februari. Semua apa? Bursa global terjun bebas karena ketakutan virus corona. Saham jatuh 6 hari berturut-turut karena ketakutan virus corona. Ketakutan akan virus corona. Kepanikan akan virus corona. Semua sama seluruh dunia ketakutan. Mata uang gugur, harga saham jatuh. Sedemikian besar kerugiannya. Slide berikut, saudara menemukan kerugiannya ini tidak tanggung-tanggung, yaitu 6 triliun dolar. Itu rupiahnya tuh. Saya nggak bisa ngitung. Tolong Bapak Ibu kalau mau ngitung lah. Saya nggak. 85.000 triliun. Bapak Ibu tahu nggak itu berapa? Begini, satu negara kita duitnya dikumpulin buat belanja setiap tahun cuman 2.000 triliun. Ini 85.000 triliun. Harga saham jatuh di mana-mana. Di Indonesia harga saham juga jatuh, sehingga orang terkaya di Indonesia itu dalam waktu 2 minggu hartanya hilang 27 triliun. Berapa banyak itu? Saya kasihkan gambarannya. Kalau Bapak Ibu kerja seumur hidup dan bisa ngumpulin uang 27 miliar untuk mencapai 27 triliun, Bapak Ibu mesti kerja seumur hidup, mati dan bangkit lagi, kemudian kerja, mati dan bangkit lagi, demikian bolak-balik sampai 1000 kali, baru sampai ke situ yang dia hilang 2 minggu itu. Itu kalau penghasilanmu 27 M, kalau 2,7 M, ya mati hidupnya itu 10.000 kali. Dia hilang dalam waktu 2 minggu. Oke, sudah bisa bayangkan ya. Tapi saya mau kasih tahu begini, dalam keadaan susah begini, dalam keadaan di mana perusahaan-perusahaan itu rugi, perusahaan penerbangan rugi, travel rugi, ternyata ada yang untung. Perusahaan apa? Masker. Perusahaan masker itu, waduh untungnya gede. Kemudian perusahaan obat itu sahamnya naik. Kemudian Netflix, Bapak tahu Netflix ya, TV itu harga sahamnya naik. Kenapa? Orang nggak berani keluar rumah, jadi di rumah ngapain? Nonton Netflix. Jadi ada yang untung, ada yang rugi. Dan yang untung kadang-kadang agak lucu juga. Lucunya begini. Harga saham dengan tingkat kenaikan paling tinggi itu namanya Zoom. Bapak Ibu tahu nggak Zoom itu apa? Zoom itu aplikasi di handphone kalau kita mau video call. Tapi rame-rame kayak rapat kantor gitu. Pakai itu Zoom. Ya. Jadi kayak sekarang ini bisa Bapak Ibu pakai Zoom, kemudian siarkan khotbah ini, ibadah ini bisa Zoom. Jadi Zoom sahamnya naik 50%. Pemilik saham Zoom jadi kaya raya. Masalahnya ternyata Zoom itu ada 2 perusahaan. Satu perusahaan video tadi, yang kedua perusahaan yang sudah tutup bangkrut. Nah, orang salah beli, yang dibeli yang udah bangkrut. Jadi lucu sekali, kantornya udah nggak ada, karyawan udah nggak ada, harga sahamnya naik. Jadi yang punya itu perusahaan sudah tutup tahun 2000 sekian, ternyata sekarang pemiliknya jadi kaya raya, nggak ngapa-ngapain loh, gara-gara krisis. Itu yang namanya berkat datang seperti itu. Dia nggak ngapa-ngapain, perusahaan udah dia tutup, tahu-tahu harga saham naik. Kan nggak masuk akal itu. Saudara nanya gini, Pak, gimana caranya perusahaan udah tutup kok saham masih dijual? Itu Amerika, perusahaan tutup aja masih boleh jual saham. Nah, jadi begini, saya kasih Bapak Ibu sekalian, kita menemukan sesuatu yang penting. Dalam suatu krisis selalu ada
yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Dengan kata lain, saudara sekalian, krisis itu mengandung bahaya dan mengandung peluang. Ini digambarkan dalam bahasa Mandarin. Krisis dalam bahasa Mandarin itu adalah weiji. Nah, weiji itu adalah gabungan dari dua kata, yaitu wei dan qi. Wei itu weisian, bahaya. Qi itu qihui, kesempatan. Jadi dengan melihat ini, kata krisis dalam bahasa Mandarin, saudara menyadari setiap krisis mengandung bahaya dan juga mengandung kesempatan. Jadi khotbah hari ini, kebaktian 3 dan 4, itu adalah berusaha menjawab pertanyaan ini. Slide berikut. Bagaimana caranya mengatasi bahaya dan bagaimana caranya memanfaatkan kesempatan. Nah, yang kiri itu Mazmur 91. Tadi saya sudah bahas kebaktian 3. Yang kanan ini Mazmur 121. Kita bahas sekarang. Saudara sekalian, mari kita perhatikan bagaimana caranya kita ini memanfaatkan kesempatan atau peluang di tengah-tengah krisis. Bapak Ibu perlu menyadari ada orang tertentu justru sangat amat diberkati di tengah-tengah krisis. Contoh paling bagus namanya Ishak di Alkitab. Ketika terjadi bencana kelaparan, krisis ekonomi, dia itu mau pergi ke Mesir. Karena orang zaman dulu di sana itu kalau terjadi bencana kelaparan, simpel itu pasti menjawab karena nggak ada hujan. Jadi tempat yang bisa tanam terus cuma satu tempat, namanya Sungai Nil, karena namanya Mesir karena ada Sungai Nil. Jadi semua orang ke Mesir. Nah, si Ishak ini di tengah jalan mau pergi ke Mesir, ditahan oleh Tuhan dan dikasih tahu, kamu jangan ke Mesir, tinggal sini aja. Terus kata Alkitab, dia menabur dan bertanam, cocok tanam. Ingat, orang ini aslinya adalah peternak, bukan petani. Tapi karena krisis, dia memutuskan satu hal yang belum pernah dia lakukan, yaitu dia bercocok tanam. Ingat, itu lagi kekeringan. Di tengah-tengah kekeringan, orang ini menabur. Dan Alkitab mencatat, dia jadi sangat kaya, kian lama kian kaya, tambah kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Di tengah krisis, orang bisa diberkati, peluang. Yang kedua, krisis itu adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, introspeksi. Sebab saudara-saudara sekalian, seringkali dalam keadaan baik-baik, kita ini nggak mau ngaca, nggak mau lihat diri kita. Krisis itu memaksa kita untuk melihat keadaan kita dan bertanya, ada nggak dalam diri saya ini yang perlu saya ubah? Saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh ya, tentang satu orang namanya Nabi Elia. Elia itu muncul di Israel dan kemudian selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Krisis yang beratnya bukan main, sehingga orang cari rumput saja susah sekali. Ini krisis buat Israel, dan Nabi ini muncul di Gunung Karmel. Dia kemudian lakukan sesuatu, saudara sekalian. Ketika ada pertandingan, bukan pertandingan biasa sih ya, kompetisi antara Elia dengan Nabi palsu, Alkitab mencatat Elia lakukan sesuatu ketika giliran dia untuk berdoa. Ini catatan Alkitab di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Saudara sekalian, dia minta mereka mendekat. Datang dekat sini. Lalu maka mendekatlah mereka surah itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara paham ya? Di tengah krisis kita baru sadar mezbah kita sudah runtuh. Selama ini doa kita sudah jarang. Kita udah hampir enggak berdoa. Ibadah asal-asalan. Ketika krisis terjadi, kesempatan perbaiki ibadah saudara. Jam doa saudara diperbaiki. Kadang-kadang kita susah berdoa kecuali dipaksa oleh krisis. Krisis juga memaksa kita untuk membedakan mana yang esensi, mana yang gaya. Maksud saya begini,
hidup itu tidak mahal. Yang mahal itu gaya hidup. Contoh gaya hidup, kopi saudara sekalian, minum mesti yang 50.000, itu namanya gaya. Krisis akan memaksa kita menyadari, saya sebenarnya nggak perlu minum kopi yang 50.000 itu, saya di rumah bikin sendiri aja itu, nggak sampai 5.000. Jadi kita akhirnya sadar, yang gaya-gaya itu nggak butuh-butuh amat. Krisis memaksa kita membedakan mana yang benar-benar butuh, mana cuma keinginan. Jadi krisis ini banyak manfaatnya. Nah, Israel mengalami krisis, Elia bawa mereka mengalami mujizat, tapi kemudian Elia sendiri alami krisis secara pribadi. Ketika dia dikejar oleh Isabel, Alkitab menggambarkan orang ini ternyata depresi. Saya kasihkan contohnya ya. Gambaran depresi seperti apa? Kita nggak baca ayatnya ya. Saudara lihat, dia dalam keadaan ketakutan, dia pengen mati saja, minta mati dia, putus asa, tidur terus, rasa diri gagal, menyalahkan diri sendiri, termasuk menyalahkan orang lain juga, dan lari dari pelayanan. Ciri-ciri khas saudara sekalian, orang ini lagi depresi ya. Nah, tapi depresi juga memaksa dia untuk pergi ke satu gunung, namanya Horeb. Horeb itu punya nama lain, yaitu Sinai. Jadi dia kembali ke Gunung Sinai, tempat di mana Tuhan itu pernah menurunkan 10 perintah Allah di situ, dan di situ dia masuk ke situ. Saudara-saudara sekalian perhatikan ya, bahwa Elia ini itu bawa Israel lewati krisis, berjumpa dengan Tuhan. Sekarang dia sendiri mesti datang ke Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan situasinya. Saudara sekalian, dia alami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Horeb. Situasinya akhirnya berubah, keadaannya itu akhirnya jadi berubah. Jadi krisis adalah kesempatan untuk meriksa diri, perbaiki diri kita. Jangan-jangan selama ini saudara-saudara sekalian, banyak hal kita ini sudah abaikan dalam hidup kita. Saya kasih contoh saudara-saudara sekalian. Mungkin keluarga selama ini terabaikan karena kita terlalu sibuk lakukan banyak hal. Ini umum terjadi karena kenapa? Keluarga paling gampang dikorbankan. Saya bedakan antara berkorban dengan dikorbankan. Dalam suatu keberhasilan, banyak orang mesti berkorban, tapi jangan ada yang dikorbankan. Bedanya apa? Bedanya begini, berkorban itu sukarela. Semua orang mesti berkorban, sukarela kita mengatakan, iya kita mesti berkorban supaya bisa maju. Dikorbankan artinya kita nggak mau, kita nggak tahu, kita nggak suka, kita dikorbankan. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Semua orang mesti berkorban, tapi jangan ada yang dikorbankan. Nah, keluarga itu paling gampang dikorbankan. Itu yang paling sering terjadi. Daud itu berhasil sebagai raja, berhasil, tapi keluarganya dikorbankan, anak-anaknya dikorbankan. Kesehatan seringkali dilalaikan. Orang kejar-kejar uang dan lupa akan kesehatan. Kerohanian seringkali dilalaikan. Kita bilang kita perlu cari duit, kita lupakan jam doa kita dan ibadah kita. Itu dikorbankan saudara-saudara sekalian. Mungkin saudara terkasih, kita ini perlu periksa diri kita. Adakah satu hal dalam hidup saya yang terlalaikan selama ini? Mungkin saya punya mezbah sudah berantakan tanpa sadar. Satu ya, saudara sekalian, kita pakai kesempatan untuk periksa diri. Lalu berikutnya adalah kesempatan untuk apa? Membagikan kabar baik. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Dalam keadaan goncangan, orang cari pegangan.
dalam setiap krisis manusia mencari pertolongan. Untuk itu manusia itu memandang ke gunung-gunung. Dari manakah, dari gunung mana saya bisa dapat pertolongan? Jadi gunung ini adalah gambaran kekuatan-kekuatan dalam hidup manusia yang dia datangi kalau dia lagi alami masalah atau krisis. Nah, ada banyak kekuatan yang sering diandalkan oleh manusia, saudara sekalian. Pada zaman sekarang yang diandalkan manusia itu adalah satu benda tipis dan rapuh bernama masker. Masker itu sekarang jadi andalan orang di mana-mana, saudara sekalian, ya. Nah, tapi yang kita tahu paling sering itu apa? Paling sering itu orang pakai uang. Coba kita lihat Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat 10. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Oke, sorry. Ayat 11 ya, sorry. 11 ya. Ayat 11. Coba perhatikan ayat 11, ayat berikutnya. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi bagi orang kaya yang punya harta, itu perlindungan, kota yang kuat, ya, tembok yang tinggi. Perhatikan dua kata terakhir, menurut anggapan dia. Aslinya enggak, menurut dia, karena saya punya uang, saya aman, terjaga. Ya. Ayat 10 bilang, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi uang bisa nggak jadi andalan, saudara sekalian? Uang itu seringkali menjadi andalan daripada banyak orang. Tapi kita perlu tahu satu hal, saudara kasih, bahwa yang namanya uang itu gampang datang, gampang hilang, easy come, easy go. Dan kemudian dia itu kekuatannya sangat amat terbatas sekali. Saya tunjukkan, saudara sekalian, orang ini ya, namanya Howard Hughes, orang paling kaya sedunia waktu beliau masih hidup. Ya, saudara perhatikan, dia muncul di majalah Time beberapa kali. Dan slide berikut ini dia, oke. Ketika dia masih muda dia ganteng sekali. Di tengah itu adalah ketika dia hampir mati digendong oleh bodyguardnya. Paling kiri itu adalah atau dia menjelang dia meninggal itu, wajah seperti itu. Begini yang terjadi pada orang ini. Howard Hughes takut sekali dengan virus. Saking takutnya, karena ini orang kaya, dia putuskan mengunci dirinya di satu hotel punya dia, ruang paling atas, disterilkan semua, dia tinggal di situ nggak keluar bertahun-tahun. Sehingga kukunya menjadi panjang sekali, rambutnya itu menjadi panjang, jenggot semua nggak terurus. Karena dia takut sekali dengan virus dan kuman, maka yang boleh masuk hanya satu orang. Ya. Kemudian dia yakin sekali bahwa satu-satunya minuman yang gak ada kuman dan virus cuma satu, cairan cuma satu, bukan minuman, cairan yang tidak ada virus dan semua kuman cuma satu, air kencing. Selama sekian bulan ini orang hanya minum air kencingnya sendiri. Itu orang paling kaya sedunia, berusaha jaga dirinya dari virus. Berakhir meninggal. Ketika menjelang meninggal, badannya sudah kurusnya bukan main, karena nggak berani makan dan hanya minum air kencing. Saudara-saudara sekalian, uang itu andalan banyak orang, tapi dia tidak bisa diandalkan sama sekali. Pemazmur 91 menyebut Tuhan dengan nama El Elyon, yang maha tinggi. Saking tingginya tidak ada yang bisa menjangkau dia. Juga Tuhan dipanggil dengan nama El Shaddai, yang maha kuasa, yang kuasanya tak tertandingi. Kepada dia saja kita berlindung, saudara-saudara sekalian. Nah, ini perlu kita kasih tahu sama orang-orang yang lagi cari gunung itu loh. Mereka yang lagi mencari pertolongan, sekarang momen untuk kita datang kepada mereka. Kesempatan ini yang saya bicarakan, untuk kita datang dan beritahu kepada mereka tentang Tuhan yang tidak pernah tidur, tak pernah lelap menjaga Israel, yang akan menjaga kita keluar masuk, menghindari kita dari segala mara bahaya, saudara-saudara sekalian. Jadi karena itu kita manfaatkan kesempatan di tengah-tengah keadaan ini, di mana orang banyak goyang, mencari pegangan.
beritakanlah itu kepada mereka tentang Tuhan yang sanggup menjaga dan melindungi. Saudara terkasih, coba perhatikan slide saya yang berikut ya. Saya bicara bagaimana kita bisa berbagi tentang kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Next slide. Ini The Beatles, band paling top pada zamannya. Anggota The Beatles yang paling kanan, George Harrison, itu sangat amat rohani orangnya. Rohani yang saya maksud adalah dia mencari-cari jalan keselamatan, yaitu saya maksud dengan rohani. Beliau berkata demikian, oke, tolong klik satu kali. Dia bilang begini, katanya tidak ada yang lebih penting daripada kita ini mengetahui orang kalau sesudah mati kita kemana ya. Dia berusaha cari jawabannya dan dia nggak ketemu ya. Apa yang terjadi sesudah kematian? Dia pengen tahu. Maksud saya, inilah orang yang sukses, terkenal punya banyak uang, tetap saja dia juga melihat ke gunung dan bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Orang lagi krisis, orang tidak krisis, semua mencari pertolongan. Nah, jadi saudara dan saya perlu menyadari banyak orang butuh Tuhan dan kita perlu bagikan ini. Alasan kenapa kita bagikan adalah di slide berikut saya tunjukkan 4 poin saudara sekalian. Kenapa kita beritakan ini? Karena nomor 1, Bapa di surga ingin semua orang selamat. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Inilah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang kiri atas. Kita beritakan kabar baik karena Yesus itu memerintahkan. Dia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kita lakukan ini karena kita mengasihi sesama kita manusia. Maka kita lakukan ini. Kemudian Paulus ajar kita bahwa kita ini berhutang kepada dunia karena kita tahu jalan keluar keselamatan saudara sekalian, dan kalau kita nggak melakukannya kita sungguh salah di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan 2 cerita. Cerita pertama adalah tentang Niels Mohler, ya, pendeta di Jerman. Pendeta ini saudara sekalian, Martin Niels Mohler ini, namanya susah sekali sebut, itu dipanggil oleh Hitler. Dan ketika Hitler panggil dia, mereka kemudian bicara berdua. Ada beberapa orang maksud saya, bukan cuma berdua, tapi itu momen dia ketemu sama Hitler, dia dukung Hitler. Mereka bicara soal keadaan gereja di Jerman. Lalu kemudian dia akhirnya tidak suka dengan Hitler, dia tentang Hitler dan dia masuk penjara selama 8 tahun. Okay. Nah, pendeta Niels Mohler ini, slide berikut ya, saya ada fotonya. Itu ini lompat saja, ya, lompat saja, next saja, ya, slide berikutnya. Nah, saudara perhatikan, ini Mohler kemudian dilepaskan dari penjara. Lepas dari penjara dia cerita, dia sering sekali mimpi buruk. Mimpi buruknya selalu sama. Hitler sedang disiksa di neraka. Dan ketika sedang disiksa, dia lihat ke pendeta ini dan bilang begini, Martin, kenapa kamu tidak kasih tahu sama saya tentang Yesus dan jalan keselamatan? Itu dituding-tuding, dimarah-marahin. Kenapa kamu kasih tahu? Dan pendeta Nimrod mengatakan, saya selalu bangun tengah malam dan kemudian badan saya basah keringat. Karena saya menyesali benar ketika saya ketemu dia, kenapa saya nggak cerita? Saudara-saudara sekalian, saya itu kadang-kadang kepikiran ya, gimana kalau umpama orang kita kasihi, kita nggak pernah kasih tahu mereka kabar baik, apa yang akan terjadi saudara sekalian? Ketika mereka itu alami siksa di neraka. Gambar saya yang terakhir. Ini foto saya dan istri anak saya ketika kami itu mengunjungi papa. Papa saya itu umurnya itu 95 tahun. Dia masih jaga toko, oke. Jadi masih aktif. Mama saya umur sudah 83 tahun, masih berenang di sungai, oke, ya. Ya kita udah bilang janganlah ya, oke. Mereka berdua aktif. Tapi saya 2 minggu lalu memutuskan untuk pulang kampung. Saya pulang kampung dengan satu tujuan. Papa saya ini selama ini saya doakan
35 tahun supaya dia bertobat. 35 tahun. Saya rasa momen sekarang saya mesti bicara sama dia tentang Yesus. Nah, saya itu kira-kira 20 tahun lalu ketika dia ke Jakarta, pernah saya belikan dia satu kaset rekaman Alkitab dibacakan orang. Saya beli Injil Lukas. Saya suruh dia duduk, saya setel dulu, zaman dulu masih kaset ya. Oke. Saya bilang dengerin Pak, dia dengerin Injil Lukas. Dengerin sebentar, dia suruh matiin. Saya matiin, dia tanya, Yesus itu laki apa perempuan? Saudara bisa bayangin gak? Oke, anaknya pendeta, dia tanya Yesus laki apa perempuan? Jadi saya pulang 2 minggu lalu. Kemudian saya minta bicara sebentar. Kita ada di kamar. Saya bilang, Pak, si Koko ini, saya bilang Koko saya. Koko itu umurnya sudah 62 tahun loh, saya bilang. Aku sudah 57. Kita umur 60-an ya, masih punya papa loh. Papa ini umur panjang. Berapa umurnya sekarang? Saya bilang 90 sekian deh, ya, saya bilang. Kalau ikut KTP 95. Kayaknya 93 deh. Ya, oke. Cicinya papa itu meninggal umur berapa? Nggak tahu. Oke. Papa pengen ngomong apa sama aku? Agak lucu ya. Saya cuma nanyanya, Papa pengen ngomong apa sama aku? Dia bilang, enggak. Enggak pengen ngomong apa? Enggak. Anakku yang pendeta yang mana ya? Aduh, yang ini Pak. Oh yang ini, ya. Oke. Mau ngomong apa Pak sama aku? Berapa bulan lalu Papa mendadak nangis. Nangis menggerung-gerung, nggak tahu kenapa. Satu rumah kaget datang, kenapa ini histeris nangis terisak-isak begitu orang tua ini? Oke. Emang kenapa Pak? Enggak. Aku cuma pikir, kenapa manusia mesti lahir dan mati? Pertanyaan dalam itu. Saya bilang, Pak, suatu hari Papa akan meninggal. Aku akan meninggal. Mama akan meninggal. Semua kita akan meninggal. Kalau Papa percaya kepada Yesus, ketika Papa nanti meninggal ya, Papa gak usah takut. Karena saya baru sadar, dia takut meninggal. Papa ketika tutup mata ini akan terjadi. Ada satu sosok badan putih bersih, bercahaya. Dia akan datang jemput Papa, bawa Papa pergi ke tempat namanya sorga. Karena Yesus itu mati di kayu salib, terus dia dikubur, nggak terus mati. Hari ketiga dia hidup lagi. Oh, dia hidup lagi, dia hidup lagi. Maka Papa bisa bicara sama dia, karena dia bukan mati, dia hidup. Nah Pak, itu yang namanya kabar baik, Injil. Oh iya benar, dia bilang itu benar-benar kabar baik. Mau nggak? Percaya? Mau? Oke, ikut doa ya. Saya tuntun dia berdoa untuk dia nyatakan iman percayanya kepada Yesus. Saudara tahu nggak? Saya doa 35 tahun untuk satu jiwa ini. Dan saya bilang sama Tuhan, tolong bikin orang tua saya ini panjang umurnya, bukan main. Tapi setelah dia terima Yesus, silakan Tuhan, boleh bawa dia kembali ke surga. Sebelum itu, tolong jangan dibikin meninggal. Orang tua saya panjang umur gara-gara itu. Saya doain, kalau belum bertobat, jangan dibikin meninggal dulu. Itu caranya bikin panjang umur, oke? Ya. Nah, saudara sekalian, saya berhasil lakukan sesuatu dengan pertolongan Roh Kudus, karena saya nggak ngerti mau ngomong apa soalnya. Pada momen saya tanya sama dia, apa pengen ngomong apa? Saya nggak tahu loh, sama sekali. Cuma saya merasa bahwa saya mesti nanya. Saya tanya aja, tahu-tahu jawabannya keluar, saya baru sadar dia takut meninggal. Dari situ saya masuk, saudara sekalian, beritakan kabar baik.
Kalau dia meninggal, Tuhan Yesus akan jemput dia, bawa dia ke surga. Saudara terkasih, saya nggak tahu berapa saudara di sini yang punya orang tua saudara yang belum dalam Tuhan. Saya nggak ingat ya, saya berdoa 35 tahun baru saya masuk. Saya nggak dari awal bumbu-bumbu, nggak. Ya. Jadi saya tunggu satu momen Tuhan pimpin saya, tuntun saya untuk saya boleh masuk dan menyatakan kebenaran Injil. Saudara sekalian, mungkin sore sini ada yang masih punya orang tua yang belum dalam Tuhan, atau punya saudara. Saya usul saudara satu hal, saudara mesti berdoa, tunggu momen dari Tuhan, pakai suatu kesempatan yang muncul untuk kita menyatakan Injil kebenaran. Kalau saudara lakukan dengan pertolongan Roh Kudus, hasilnya pasti akan efektif sekali. Mari kita berdoa. So thank you for visiting the channel.